Dibandingkan dengan dewa setengah langkah yang besar dan kuat yang telah bertarung di prefektur Zong, Qin Yichen kekurangan sesuatu. Tapi itu tidak berarti dia akan tertinggal. Dia seharusnya memiliki balapan yang sangat brilian dan bahkan seorang pendukung. Ini waktu yang buruk, tapi dia tidak membungkuk sama sekali. Tidak pernah. Ratu para dewa, Dong Dongman, menghadap semua kelompok etnis, sangat bergengsi. Tapi dia Qin Yichen, belum lagi yang lemah. Lapisan ke-9 surga abadi, yang beratnya bukan 9 kematian dan masih hidup. Hancurkan klan, bertarung melawan sekte abadi, Sukunmu, kejutkan prefektur Zong. Setahun yang lalu di medan perang Xinjiang Timur, itu untuk membunuh keturunan Dongman Anda seperti memotong melon dan memotong sayuran, dan kebangkitan Raja Ilahi juga dihancurkan di bawah pedang ilahi skala terbalik. Jadi mengapa dia harus takut? Bang! Tanda seru. Tanda seru. Raungan naga 9 hari, dering melalui 8 pesta. Di bawah nyanyian naga surgawi, cahaya kemasan yang menyelimuti siluet ramping itu semakin melonjak. Qin Yichen menggunakan momentum pertempuran ini untuk langsung menembus 9 puncak lapisan surgawi. Raungan naga mengamuk, sehingga semua keturunan Divine King tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ini, sangat tidak koheren. Apakah ini niat bertarung sebenarnya dari bajingan tua ini? 10 yang mulia merasakan nyanyian naga surgawi, yang membuatnya gemetar seperti kebanggaan Vingot yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ya, itu benar. Wang Hou akan menjalin hubungan dengan Xiang Ning. Ini pahlawan wanitaku. Sepertinya tertawa. Tapi 10/3 juga memanfaatkan momentum ini. Seperti para dewa yang tertawa terbahak-bahak, suara dewa itu punah. Kedua sosok itu berdiri di udara. Dan ketika 10/3 tinggi sekali lagi dilemparkan ke lampu pompa, kekecewaan di mata berangsur-angsur hilang. Tetapi digantikan oleh fanatisme ekstrim. Boom gelombang booming gelombang. Saya melihat di sekitar awan merah ilahi. Awan merah ilahi bergejolak. Awan peri meledak. Dan kedua sosok itu tidak bergerak. Tetapi hanya Xian Wei yang bercampur dengan niat bertarung, yang menyebabkan langit bergetar. Senior, aku memeriksa. Dengan catatanmu melenyapkan orang-orang itu, peringkat di Xuanbang jelas tidak rendah. 10 yang mulia tersenyum gila. Dan aku, tidak lebih buruk dari senior. Jadi setelah aku mengalahkanmu, aku berharap untuk mencapai daftar. Ekspresi Qin Yichen dingin. Lawan melihatnya sebagai lawan, tetapi dia melihat lawan sebagai musuh. Artinya, jika aku memenangkanmu, aku akan masuk daftar. Di dalam lautan kesadaran, Hong Lian sangat bersemangat. Nak, bunuh dia. Ya, itulah momentumnya. Bagaimana dengan Kaisar Dewa Dongman? Itu hanya kekalahan sukumu. Hari ini, kamu akan menggunakan anak kecil ini untuk memadatkan niat bertarung terakhirmu untuk membuka jalan bagimu untuk bernyanyi sepanjang jalan untuk mencapai Dewa Naga. Awan merah ilahi bergetar. 10 yang mulia menyeringai. Dewa Kaisar Xuan Sun saat ini, Xiaohu Zongyi, dilaporkan sendiri ke rumah. Tampaknya sikap terhadap lawan. Meskipun Xiaohu Zongyi memiliki nilai yang sangat rendah, dia adalah cucu dari Kaisar Dewa saat ini. Tetapi di Dongman, dia memperhatikan garis keturunan, dan yang lebih penting, kekuatan. Dapat dipesan sebagai 10 yang mulia, tetapi Xiaohu Zongyi cukup untuk menjadi keturunan yang diakui oleh Kaisar. Ekspresi Qin Yichen berkata dengan dingin. Samar, Li Dragon Rache, Li mengerikan. Saat berikutnya, 10.000 bayangan naga keluar. Bahwa jalur bayangan naga yang menarik, ruang yang hancur, menutupi langit. Meskipun di antara mereka, 89 dari 10 semuanya adalah hantu. Tetapi hanya kekuatan 100 bayangan naga yang dapat membuat wajah banyak pembangkit tenaga tiba-tiba berubah. Namun, Xiaohu Zongyi tampak hanya tersenyum acuh tak acuh. Kultivasi ganda. Memang, adalah keberuntungan besar antara langit dan bumi yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Namun, saya adalah garis keturunan Dewa Timur. Pikirkan tindakan balasan. Sky Vision. Sebuah ledakan. Saya melihat bayangan ilusi di belakang Xiaohu Zongyi. Bayangan ilusi itu seperti dewa. Bayangan ilusi tidak memiliki wajah. Hanya ada 2 mata vertikal di wajah. Dan mata vertikal perlahan terbuka. Pada saat yang sama, mata Xiaohu Zongyi meledak dengan 2 esensi secara umum. Pada saat itu, Qin Yichen merasa bahwa hantu yang dia ciptakan sebenarnya terlihat melalui kepalsuan. Di laut kesadaran, Hong Lian juga bermartabat. Para dewa memutuskan. Anak kecil ini berlatih para dewa memutuskan. Ya. Yang mulia Dongman pasti memiliki kisah nyata tentang Kaisar. Nah, awas. Ini adalah seni ilahi dari garis keturunan Dewa Buas Timur. Qin Yichen menatap. Seni ilahi dari seni ilahi kota garis keturunan. Itulah dewa tertinggi manusia timur. Dan dari nama ini, ditambah pengenalan teratai merah di lautan kesadaran, biarkan Qin Yichen mengetahui dominasi para dewa ini. Para dewa memutuskan, seperti namanya, memerintahkan para dewa, menetapkan 10.000 kekuatan sihir untuk saya gunakan, bertemu para dewa, dan mengirimkan sarana untuk saya.
Pada saat berikutnya, Xiao Zongyi meninju dengan pukulan, gerakan yang tampaknya hambar. Tetapi di belakangnya, ada 5 dewa yang berdiri seperti gunung, dan kemudian meninju bersama. Pukulan keluar, sepertinya itu anugerah. Tiba-tiba, bayangan naga langit meledak, dan hantu itu hancur saat disentuh. Bahkan bayangan naga yang diubah oleh sisik naga Qin Yichen ditekan oleh tinju dewa itu. Senior, jangan bilang aku menggertakmu. Ini adalah kekuatan garis keturunan Kaisar Dewaku. Satu pukulan meledak, seperti mengarahkan pukulan dewa. Menyapu, saat mata dewa mendengarkan perintahku. Xiao Zongyi, setiap gerakan yang diikuti para dewa, setiap kata dan setiap dewa bergetar. Ini adalah Kaisar Dongman saya. Ini adalah keputusan para dewa. Bang! Siluet Xiao Zongyi terguncang, hanya menyisakan bayangan ilusi di tempatnya. Dan pada saat itu, kewaspadaan tiba-tiba muncul di mata Qin Yichen. Bas! Bilahnya menyilang, dan Xiao Zongyi melipat kedua telapak tangannya. Bayangan di belakangnya juga telapak tangannya. Bilah surgawi yang memotong bilah harimau putih gang ditekan. Mata Qin Yichen bergetar, tetapi Xiao Zongyi bahkan lebih bersemangat bertarung. Senior, aku bilang aku tidak akan menggertakmu. Aku lebih kuat darimu di Fine Art. Kamu hidup lebih lama dariku. Terlepas dari ini, aku tidak perlu membodohimu dengan harta. Senior apa yang digunakan senior? Saya akan menggunakan beberapa produk. Jangan gunakan benda asing untuk menentukan hasilnya. Xiao Zongyi juga terus terang. Dan ucapan ini tampaknya berapi-api dan yang lainnya. Telah memberikan wajah yang cukup untuk Qin Yichen. Yang mulia tidak harus memanfaatkan harta karun. Itu jelas melepaskan air. Lagi pula, bahkan jika Li Dragon Rache dapat memberikan leluhur mereka ke atas dan ke bawah kepada leluhur mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan detail Kaisar. Senior, bisakah dia melihat semua ilusi dengan teknik pompa ini? Pertanyaan ini penting bagi Qin Yichen, karena menentukan berapa banyak kartu yang bisa dia gunakan. Hong Lian juga berkata dengan suara kental, tidak bagus, karena aku tidak bisa memastikan bahwa penglihatan langit murid ilahi yang baru saja dia hancurkan sudah menjadi batasnya. Kulit Qin Yichen tenggelam, jika dia tidak bisa melihat kedalaman satu sama lain, dia akan ketakutan. Namun, Xiao Zongyi mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan harta untuk menentukan kemenangan. Berapa banyak harta yang digunakan tergantung padanya, yang membuat Qin Yichen menghormati yang pertama. Pahlawan dunia tidak terkalahkan, dan mereka dapat mendominasi barbarisme timur. Tentu saja mereka memiliki pikiran yang dominan. Pisau. Saya melihat Xiao Zongyi meledak dengan pegangan emas di tangannya. Cahaya kemasan memadat menjadi bentuk pedang, dan kekuatan yang dipancarkan sebenarnya sebanding dengan macan putih. Pada saat yang sama, di belakang Xiao Zongyi, bayangan dewa berlengan 8 terkondensasi. Senior, aku mendengar bahwa pisau di tanganmu inilah yang telah mengubah pembangkit tenaga Dongman nomor 100-ku sepenuhnya. Aku tidak tahu bagaimana perbandingannya denganku.